sudah kehilangan sang mega bintangnya yang hijrah ke MLS. Kini nasib naas menimpa Spurs. Bagaimana tidak? Ketika kemenangan sudah di depan mata, harus pupus begitu saja. Ya, seperti yang sudah terjadi di pertandingan semalam antara Paris Saint-Germain melawan sang juara Europa League di kejuaraan Piala Super UEFA 2025, di mana tim asuhan Thomas Frank gagal meraih trofi pertamanya. Jalannya pertandingan, Spurs sempat unggul lebih dulu lewat gol Mickey van de Ven pada menit ke-35. Bek asal Belanda itu memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Joao Palhinha yang ditepis kiper PSG dan membentur mister gawang. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Spurs semakin menggencarkan serangan di babak kedua, keunggulan pun bertambah. Melalui situasi bola mati, tendangan bebas Pedro Porro dituntaskan Christian Romero dengan sundulan yang tak mampu dibendung kiper PSG hingga menit ke-84. Spurs unggul 2-0 dan berada di ambang juara. Namun bukan Luis Enrique namanya jika tidak bisa membalikan keadaan. PSG mulai bangkit di sisa waktu pertandingan. Kini berawal dari Lee Kong-in yang telah memperkecil kedudukan melalui sepakan keras dari luar kotak penalti. Drama pun mencapai puncaknya pada menit ke-94 saat Gonçalo Ramos mencetak gol penyeimbang lewat sundulan. Skor 2-2 memaksa laga berlanjut ke adu penalti. Di babak tos-tosan, PSG tampil lebih tenang. Nuno Mendes menjadi eksekutor terakhir yang memastikan kemenangan tim asal Prancis itu. Ini menjadi gelar Piala Super UEFA pertama bagi PSG dalam sejarah klub. Bagi Tottenham, kekalahan ini terasa pahit. Mereka nyaris meraih trofi Eropa kelima sepanjang sejarah klub. Namun harus melihatnya lepas di menit-menit akhir. Laga ini juga menjadi debut kompetitif bagi Thomas Frank yang menggantikan Ange Postecoglou hanya 16 hari setelah mantan pelatih tersebut membawa Spurs juara Liga Eropa. Meski gagal juara, Frank menilai performa timnya tetap patut diapresiasi. Kami melawan salah satu tim terbaik di dunia dan menguasai mereka selama 80 menit. Ada banyak hal positif yang bisa kami ambil. Pelatih Spurs, Thomas Frank, mengungkap strategi operasi khusus yang ia rancang untuk melawan Paris Saint-Germain dalam final UEFA Super Cup. Saya sudah rencanakan sejak hari setelah kalah dari Bayern. Kami butuh sesuatu yang berbeda untuk lawan PSG. Ini semacam operasi khusus. Operasi berhasil, tapi pasien meninggal, ujar Frank dengan analogi tajam. Melawan tim seperti PSG dan bisa membuat mereka tak berkutik selama 80 menit itu luar biasa. Banyak yang bisa kami ambil dari pertandingan ini. Tapi mungkin, kami perlu latihan adu penalti. Kekalahan ini menyakitkan, karena Spurs hampir meraih gelar Eropa kedua dalam 4 bulan terakhir. Para pemain Tottenham tampak terpaku di lapangan usai laga, menyadari gelar telah melayang hanya beberapa detik dari genggaman. Tottenham kini harus segera bangkit, karena hanya punya waktu kurang dari 72 jam untuk bersiap menghadapi Burnley di pekan pembuka Premier League. Di kubu PSG, Luis Enrique sangat yakin bahwa Lucas Chevalier bakal jadi suksesor sempurna Gianluigi Donnarumma. Keyakinan Paris Saint-Germain itu langsung terbukti hanya 1 kali 24 jam sejak dia menyatakannya. Baru saja PSG mengalahkan Tottenham Hotspur 4-3 via adu penalti pada Piala Super Eropa. Lucas Chevalier sebagai pengganti Donnarumma tampil cukup gemilang pada laga yang dimainkan di Stadion Friuli, Udine. Dia menggagalkan eksekusi Mickey van de Ven. Total ada 2 eksekutor Spurs yang gagal, sedangkan PSG hanya Vitinha yang gagal. Meski begitu, PSG dibuat ketar-ketir oleh Spurs. Bagaimana tidak tim sekelas PSG yang bertabur pemain bintang hampir nyaris kalah oleh Spurs. Bagi PSG, kemenangan atas Spurs ini membalas nasib buruk mereka melawan wakil Premier League di final. Sebelumnya, mereka keok 0-3 dari Chelsea pada final Piala Dunia antar klub 14 Juli lalu. Juara Piala Super Eropa juga membuat PSG memenangi 5 dari 6 ajang yang mereka ikuti sejak musim lalu. Sebelumnya, mereka telah meraih kuadrupel dengan juara Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, dan Liga Champions. Sedangkan bagi Spurs, mereka gagal mengawinkan Piala Super Eropa ini dengan Liga Eropa yang mereka menangi 22 Mei lalu. Nah, itulah tadi ulasan kedua tim yang dimenangkan oleh PSG, juara Piala Super Cup 2025.